Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah masuk sistem pencernaan ya. Jadi kemarin itu yang part 1, sekarang yang part 2. Jadi sistem pencernaan yang akan kita bahas sekarang itu mengenai bahan makanan dan juga organ-organ dalam pencernaan. Organ-organ yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Nah, untuk bahan makanan sendiri itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Ada karbohidrat, ada lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, untuk vitamin ini jadi dia tidak perlu dicerna namun langsung dapat diserap oleh tubuh kita. Sedangkan untuk air, di sini air adalah komponen utama yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita kekurangan air atau mengalami dehidrasi, maka sistem di dalam tubuh kita juga akan mengalami gangguan. Nah, kalau karbohidrat, lemak, dan protein di sini harus dirubah dulu ke komponen yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh kita. Sedangkan mineral ini juga penting bagi tubuh kita. Misalnya dalam pembentukan sel darah itu juga butuh mineral. Nah, kenapa kita membutuhkan bahan makanan untuk kita konsumsi setiap harinya? Jadi kita membutuhkan bahan makanan sebagai penyedia energi, kemudian pembangun tubuh, kemudian pelindung dan pertahanan tubuh kita. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk karbohidrat di sini tidak dapat langsung diserap oleh tubuh ya, karena molekulnya terlalu besar. Nah, karbohidrat ini harus dilakukan pemecahan terlebih dahulu sehingga baru dapat diserap oleh tubuh kita. Yang dapat diserap oleh tubuh kita itu adalah dalam bentuk glukosa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa karbohidrat di sini dibagi menjadi 3. Ada monosakarida yang paling bawah ini ya, di bagian yang samping gambar ini kalian lihat karbohidrat itu dibagi menjadi 3. Ada monosakarida itu yang paling bawah, kemudian disakarida itu bagian yang tengah, kemudian polisakarida itu bagian yang paling atas. Nah, untuk monosakarida di sini adalah contohnya itu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan untuk disakarida di sini contohnya adalah sulakmal, sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, kemudian yang polisakarida di sini contohnya adalah pati ya. Jadi contoh dari polisakarida ini yang paling kompleks. Polisakarida ini contohnya adalah pati, amilum ya. Kemudian ada juga contoh polisakarida yang lainnya, misalnya selulosa, lignin. Selulosa dan lignin ini adalah golongan polisakarida yang menyusun dinding sel pada tumbuhan. Nah, untuk contoh bahan-bahan makanannya kalian pasti sudah tahu kan ya. Karbohidrat bisa dilihat di gambar, ada beras, ada roti, ada kentang juga. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di bagian yang atas tadi. Jadi macam-macam karbohidrat itu ada 3 jenis. Ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Nah, untuk yang monosakarida di sini sudah saya katakan tadi ada glukosa, fruktosa, galaktosa. Sedangkan yang disakarida di sini ada laktosa, sukrosa, maltosa. Biasanya kalau saya menyingkatnya untuk yang disakarida ini adalah sulakmal.
Sulakmal itu sukrosa, laktosa, maltosa. Nah, untuk disakarida di sini juga tidak bisa diserap langsung oleh tubuh ya. Jadi, misalnya saya contohkan salah satunya, misalnya laktosa. Laktosa ini harus dirubah terlebih dahulu oleh enzim yang namanya laktase. Jadi dengan laktase, dengan bantuan enzim laktase di sini, maka laktosa bisa dirubah menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian polisakarida. Untuk yang polisakarida di sini contohnya bisa amilum, glikogen. Glikogen itu gula yang tersimpan pada hati dan otot. Jadi kalau misalkan dalam peredaran darah kita terlalu banyak glukosa, maka glukosa tersebut akan disimpan di hati dan di otot dalam bentuk glikogen. Nah, kemudian ada selulosa, pektin, lignin, dan kitin. Kalau kitin biasanya menyusun dinding sel pada jamur ya. Nah, kalau selulosa dan lignin tadi sudah saya beritahu di depan. Jadi selulosa dan lignin ini salah satu bentuk karbohidrat yang menyusun dinding sel pada tumbuhan. Kalau disakarida saja tidak bisa diserap oleh tubuh langsung, maka jelas polisakarida juga tidak dapat diserap oleh tubuh langsung. Jadi harus dirubah ke bentuk yang terkecil terlebih dahulu. Nah, kemudian sekarang lemak. Oh ya, untuk kalorinya pada karbohidrat di sini 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kalori. Nah, sekarang lemak. Kalau lemak kalorinya lebih tinggi ya. Jadi 1 gram lemak itu setara 1 gram lemak itu setara dengan 9 kalori. Nah, lemak di sini juga tidak bisa diserap langsung oleh tubuh kita. Jadi lemak ini perlu dijadikan ke komponen yang lebih kecil terlebih dahulu. Jadi lemak itu nantinya akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi yang bisa diserap oleh tubuh kita, jadi lemak yang bisa diserap oleh tubuh kita itu adalah dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Kemudian protein. Kalau protein ini kalorinya 1 gram protein itu setara dengan 4 kalori. Jadi kalorinya sama dengan karbohidrat. Cuman kalau pemecahannya lebih cepat karbohidrat. Nah, di sini protein tidak bisa diserap oleh tubuh kita langsung, akan tetapi protein harus dijadikan ke komponen yang lebih kecil terlebih dahulu, yaitu asam amino. Nah, asam amino ini barulah yang bisa diserap oleh tubuh kita. Asam amino itu ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, kemudian untuk mineral ini ada mineral makro dan mikro. Kalau makro jelas dibutuhkan dalam jumlah banyak ya. Nah, kemudian vitamin itu ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam minyak. Kalau vitamin seperti yang saya katakan tadi, vitamin itu tidak perlu dijadikan ke komponen yang lebih kecil, akan tetapi vitamin bisa diserap oleh tubuh kita. Vitamin ini sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, kalau kekurangan vitamin, maka regulasi di dalam tubuh kita itu juga akan terganggu. Nah, untuk air itu berperan sangat penting ya bagi tubuh kita. Jadi lebih dari 70% tubuh manusia ini adalah air.
apalagi otak ya. Kalau misalnya otak dehidrasi apa jadinya ya. Jadi kalau misalnya otak itu kan pusat dari semua aktivitas di tubuh kita, itu kan dikelola oleh otak. Kalau misalkan otaknya ini sudah dehidrasi, kekurangan cairan, maka bisa dipastikan akan terjadi gangguan-gangguan pada sistem-sistem yang ada pada tubuh kita. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita tidak kekurangan cairan di dalam tubuh kita? Jadi indikator yang paling gampang untuk kita melihat bahwa tubuh kita dehidrasi atau tidak itu dari warna urin kita. Jadi kalau misalnya warna urinnya adalah kuning pekat, artinya tubuh kita mengalami dehidrasi, berarti minumnya lebih diperbanyak lagi. Nah, kalau misalkan urinnya berwarna bening, ya bening seperti air, itu artinya tubuh kita sudah cukup mendapatkan cairan yang cukup. Jadi minumnya sudah banyak, itu pasti dapat dipastikan. Kalau minumnya banyak, misalnya dalam satu hari habis 3 botol aqua yang besar, yang berapa itu 1500 ml, itu pasti urinnya berwarna bening, jadi bening seperti air ya. Kalau misalkan sudah bening seperti air tersebut, maka bisa dipastikan tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Nah, di sini ada juga zat adiktif. Zat adiktif ini adalah zat tambahan dalam makanan. Jadi misalnya bahan pewarna makanan dan minuman, penyedap rasa pada makanan atau minuman. Kemudian bahan pengawet makanan dan minuman ini termasuk zat adiktif atau zat tambahan, zat yang ditambahkan di dalam makanan. Nah, tujuan utama sistem pencernaan makanan itu memecah bahan makanan menjadi ukuran yang cukup kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi yang mengedarkan sari-sari makanan itu kan pembuluh darah kan ya, diedarkan melalui pembuluh darah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karbohidrat, protein dan lemak itu tubuh kita tidak dapat menyerap langsung. Artinya di situ karbohidrat, protein, lemak itu harus dicerna atau dipecah menjadi ukuran yang cukup kecil terlebih dahulu, sehingga baru dapat diserap oleh tubuh dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke organ pencernaan. Organ pencernaan itu terdiri dari apa saja? Ada mulut, kemudian di mulut itu terdapat gigi, terdapat lidah ya. Kemudian ada kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke mana? Masuk ke lambung, dari lambung masuk ke usus halus, dari usus halus masuk ke usus besar, baru kemudian rektum, dan terakhir adalah anus. Nah, di sini di dalam mulut itu jelas ya. Jadi pencernaan makanan itu kan secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, gigi-gigi ini itu membantu pencernaan secara mekanik. Jadi dia merubah ukuran makanan yang tadinya besar, yang kita masukkan besar, menjadi potongan-potongan kecil. Itu adalah fungsi dari gigi. Nah, kemudian di dalam mulut itu kan juga terdapat lidah ya. Lidah itu fungsinya adalah untuk mengaduk bahan makanan yang kita masukkan ke mulut dan bercampur dengan enzim yang ada di mulut. Enzim yang ada di mulut yaitu petialin.
Jadi ludah kita itu mengandung petialin. Nah, petialin itu untuk apa? Jadi petialin itu untuk merubah amilum. Amilum tadi golongannya polisakarida ya. Merubah amilum menjadi maltosa. Nah, kalau untuk gigi, kalau misalkan gigi kita ini ada yang patah, misalnya ketika kita makan kemudian gigi kita patah, itu tidak dapat disambung lagi seperti tulang ya. Kenapa? Karena gigi ini merupakan struktur yang mati. Nah, kalau misalnya gigi kita ada yang berlubang, itu tidak akan terasa sakit kecuali lubangnya sudah sampai pulpa gigi. Kenapa? Karena pada pulpa gigi di sini terdapat syaraf dan pembuluh darah. Nah, di sini dari mulut tadi kemudian melewati kerongkongan masuk ke dalam. Jadi di kerongkongan itu terdapat gerakan peristaltik ya, sehingga mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Nah, di lambung di sini ada 3 bagian. Ada kardiak, ada fundus, kemudian ada badan dari lambung itu sendiri, kemudian ada pilorus. Nah, apa fungsinya? Jadi kalau kardiak itu ada di kardiak ini terdapat katup ya. Jadi kardiak itu fungsinya kan sebagai jalur makanan dari kerongkongan atau esofagus menuju ke lambung, menuju ke bagian dalam lambung. Nah, di kardiak ini terdapat katup atau sfinkter, nama lainnya sfinkter ya, terdapat katup. Nah, katup ini fungsinya agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak keluar lagi ke esofagus, tidak keluar lagi ke kerongkongan. Nah, kemudian ada fundus. Nah, di fundus ini makanan mulai dicerna secara kimiawi. Jadi mulai dicerna secara kimiawi menggunakan enzim-enzim pencernaan yang ada di lambung. Kemudian pada tubuh lambung di sini terjadi pencernaan kimiawi yang sesungguhnya menggunakan enzim-enzim pencernaan. Nah, kemudian pilorus ini juga memiliki sfinkter atau katup. Nah, pilorus ini sendiri fungsinya adalah sebagai jalur masuknya makanan dari lambung ke usus halus. Nah, pilorus ini memiliki sfinkter atau katup yang fungsinya adalah ketika makanan sudah masuk ke dalam usus halus, maka dia akan menjaga sfinkter ini akan menjaga untuk tidak masuk lagi ke dalam lambung. Nah, di lambung itu kan menghasilkan HCl, asam lambung. Akan tetapi dinding lambung itu tidak rusak oleh HCl yang sangat asam ya. Kenapa? Karena struktur dinding lambung itu sangat rapat. Nah, di lambung ini itu kan terjadi pencernaan secara kimiawi. Kimiawi itu berarti dengan bantuan enzim. Enzim apa saja? Jadi enzimnya kalau saya menyingkatnya adalah PREC. Jadi pepsin, renin, klorida. Klorida ini HCl ya, asam klorida. Cuman HCl ini bukan enzim ya. Jadi enzimnya itu hanya pepsin dan renin. Jadi kata kunci yang biasa saya gunakan agar selalu ingat itu adalah PREC, pepsin, renin, klorida ya. Kalau pepsin fungsinya adalah merubah protein menjadi pepton.
Kalau renin fungsinya menggumpalkan kasein susu. Kalau klorida, asam klorida alias HCl atau asam klorida fungsinya adalah membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Saya ingatkan lagi ya, jadi enzimnya itu hanya pepsin dan renin. Cuman kalau asam klorida ini tidak termasuk ke dalam enzim. Nah, kemudian dari lambung masuk kemana? Dari lambung tadi melalui pilorik masuk ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini ada 3 bagian ya. Ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Nah, duodenum atau usus 12 jari. Jadi ini merupakan jalur makanan dari lambung ke usus halus. Nah, kemudian di duodenum ini akan berhubungan dengan pankreas dan juga hati. Jadi ketika makanan masuk ke dalam duodenum, maka di sini juga akan berhubungan dengan pankreas dan hati. Jadi enzim-enzim yang ada di pankreas itu akan dikeluarkan ke duodenum. Ya, begitu juga cairan yang ada pada hati itu akan dikeluarkan pada duodenum. Nah, untuk enzim apa saja yang ada di pankreas dan dikeluarkan ke usus halus ini kita akan bahas nanti ya, setelah kita membahas bagian usus halus ini. Nah, kemudian setelah dari duodenum maka akan masuk ke dalam usus kosong atau jejunum. Nah, di dalam jejunum di sini itu akan terjadi pencernaan secara kimiawi juga menggunakan enzim-enzim. Enzim-enzimnya apa saja yang ada di jejunum? Ada sulamale. Jadi kata kuncinya adalah sulamale. Saya ulangi sekali lagi, kata kuncinya adalah sulamale. Sukrase. Sukrase ini dia akan merubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Kemudian lak ini adalah laktase. Jadi enzim laktase itu akan merubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Kemudian mal ini adalah maltase. Maltase itu akan merubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Saya ulangi, maltase itu akan merubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian kan tadi kan sulamale ya. Itu erepsin. Erepsin di sini fungsinya merubah pepton menjadi asam amino. Jadi biasanya ditulisnya bukan pepton, akan tetapi dipeptida. Merubah dipeptida menjadi asam amino, tapi sebenarnya dipeptida di sini sama dengan pepton. Nah, setelah mengalami pencernaan di jejunum menggunakan enzim-enzim tersebut, maka akan masuk ke dalam usus penyerapan yaitu ileum. Nah, di ileum atau di usus penyerapan di sini tidak lagi ada pencernaan secara kimiawi, akan tetapi bahan-bahan makanan yang sudah dicerna tadi bisa diserap oleh tubuh. Nah, di usus penyerapan atau ileum di sini ada yang namanya villi. Ini seperti gambar yang ada di bawah ini. Jadi ada struktur yang berupa lekukan-lekukan yang disebut villi. Fungsinya yaitu memperluas penyerapan.
Nah, ini ya, permukaan dinding usus halus membentuk vili-vili yang bertujuan untuk memperluas permukaan usus, sehingga penyerapan sari makanan ini bisa lebih optimal. Nah, ini tadi ketika di duodenum, tadi kan saya katakan berhubungan dengan pankreas dan hati ya. Hati ini maksudnya adalah cairan empedunya ya. Nah, kemudian di pankreas ini, enzim-enzim apa saja yang ada di pankreas? Di pankreas ini kata kuncinya adalah pakai tali. Pa itu maksudnya adalah pankreas, pakai pankreas ya. T-nya adalah tripsin. Kalau tripsin ini fungsinya merubah pepton menjadi asam amino. Nah, kemudian A ini adalah amilase. Amilase di sini merubah amilum menjadi maltase. Kemudian ada lipase. Lipase berarti di sini merubah lipid ya. Lipid itu adalah lemak. Berarti lipase ini merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian tadi kan berhubungan dengan hati juga ya. Jadi yang berhubungan dengan pencernaannya adalah apa? Cairan empedu yang berfungsi dalam pewarnaan urin dan feses. Kemudian berfungsi juga untuk emulsi lemak. Nah, di sini hati menghasilkan empedu yang kemudian disimpan di kantung empedu. Kemudian jika ada makanan yang masuk ke duodenum, empedu ini akan dituangkan ke duodenum dan digunakan untuk proses pencernaan lemak. Nah, dari usus halus kita menuju ke usus besar. Jadi makanan yang tadi dari usus halus, pencernaan dari usus halus, maka dia akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar di sini akan terjadi penyerapan air. Jadi akan terjadi keseimbangan air. Kalau misalnya tubuh kita terdehidrasi, artinya kekurangan air, maka air yang ada di kandungan feses tadi akan diserap kembali sehingga fesesnya menjadi keras. Atau misalnya kalau misalkan kalian ingin melakukan defekasi itu mengeluarkan feses ya. Ketika kalian ingin melakukan defekasi, akan tetapi ditahan dan kemudian nanti ditahan, itu biasanya fesesnya juga menjadi keras. Kenapa? Karena di sini kadar airnya akan diserap kembali. Nah, dari usus besar maka akan melalui rektum dan menuju anus untuk dikeluarkan. Ini untuk peran usus besar. Jadi di usus besar itu sebenarnya ada proses pembusukan ya. Selain proses penyerapan juga dia ada proses pembusukan oleh bakteri E. coli. Jadi ada proses pembusukan oleh bakteri E. coli dan ada juga proses penyerapan kandungan air yang ada dalam feses. Nah, kemudian di situ atau di usus besar itu juga terjadi tempat pembentukan vitamin K. Nah, gangguan pada sistem pencernaan manusia itu ada banyak ya sebenarnya. Ini saya contohkan beberapa saja. Ada gastritis, ada konstipasi atau sembelit, ada pankreasitis, ada diare, ada flatus. Kalau gastritis jelas ya, mah. Kemudian ada konstipasi atau sembelit, susah buang air besar karena fesesnya terlalu keras. Kemudian ada pankreasitis. Pankreasitis ini gangguan pada pankreas. Kemudian ada diare. Diare ini berarti
defekasinya cair, encer, dan kemudian frekuensinya beberapa kali. Kemudian ada flatus. Flatus ini sering mengeluarkan gas, jadi terlalu banyak gas di dalam sehingga sering mengeluarkan gas. Ini namanya adalah flatus. Nah, kemudian sekarang kita bahas perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini adalah hewan memamah biak ya, dan pencernaannya dilakukan 2 kali, jadi 2 kali dikunyah. Kita bahas. Jadi rumput, contohnya adalah misalnya sapi ya, rumput di mulut ini dikunyah ya, dilakukan pengunyahan di mulut, kemudian akan masuk ke esofagus. Esofagus ini kerongkongan. Nah, kemudian dari kerongkongan masuk ke rumen. Nah, di rumen di sini terjadi pencernaan polisakarida, protein, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase. Kemudian dari rumen ini masuk ke retikulum dan membentuk bolus. Bolus itu bulatan-bulatan kecil. Nah, kemudian setelah membentuk bolus maka dia akan masuk lagi, akan keluar lagi dan dikunyah lagi. Jadi kalian mungkin pernah melihat ya sapi yang sambil tidur-tiduran, sambil matanya merem, itu terkadang kan juga ngunyah-ngunyah. Nah, apa yang dikunyah ya ini bolus ini dikeluarkan lagi dan dikunyah lagi. Kemudian masuk lagi ke retikulum. Jadi setelah dikunyah 2 kali tadi di awal sama setelah jadi bolus tadi, kemudian dikunyah lagi, maka akan masuk ke retikulum lagi. Dari retikulum masuk lagi ke omasum. Nah, di omasum, setelah dari omasum masuk lagi ke abomasum. Nah, di abomasum di sini terjadi pencernaan yang sesungguhnya, yaitu pencernaan oleh enzim-enzim pencernaan. Setelah dari abomasum maka dia akan masuk ke usus halus. Setelah usus halus jelas masuk ke usus besar ya. Sama di usus besar terjadi penyerapan air, sama seperti yang di manusia tadi, terjadi penyerapan air, dan kemudian dari usus besar masuk ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, perlu kalian ketahui, jadi lambung di ruminansia itu ada 4 macam ya, ada 4 bagian. Lambung pada ruminansia ada 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Jadi mungkin kalian pernah makan babat ya, babatnya sapi ya. Babat itu sebenarnya adalah lambung dari sapi. Jadi babatnya sapi yang sering kalian makan itu sebenarnya adalah lambung dari sapi. Nah, babat itu kan dia strukturnya bermacam-macam ya, karena lambung dari ruminansia atau babat ini itu ada bermacam-macam. Ada yang rumen, ada retikulum, ada omasum, ada abomasum. Kalau kalian penasaran dengan bentuknya, silahkan kalian searching di Google bagian gambar berkaitan dengan rumen, retikulum, omasum, dan abomasum ini. Ini adalah babat yang sering kalian makan ya. Sudah, saya akhiri. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung WA ke Bu Farida mulai pukul 8 sampai pukul 12 di hari yang sama pada saat tugas ini diberikan. Sudah, saya akhiri. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.